akan membahas sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu kedatangan Portugis ke Nusantara pada abad ke-16. Mari kita simak bersama. Kedatangan Portugis ke Nusantara pada abad ke-16 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah maritim Indonesia yang berdampak luas pada perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan agama di wilayah tersebut. Pada masa itu, Portugis merupakan salah satu kekuatan kolonial yang ambisius, berusaha memperluas pengaruhnya di seluruh dunia, terutama dalam mencari rute perdagangan rempah-rempah dari Asia Timur. Pada akhir abad ke-15, penjelajah Portugis yang terkenal, Vasco da Gama, berhasil menemukan jalur laut ke India, membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut di wilayah Asia. Namun, kedatangan yang lebih signifikan terjadi pada awal abad ke-14 ketika pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut kota Malaka pada tahun 1511. Malaka sebagai pusat perdagangan penting di Selat Malaka memberikan akses strategis ke jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Kedatangan Portugis membawa perubahan besar bagi Nusantara. Mereka mendirikan basis-basis perdagangan di sepanjang pesisir, termasuk di Malaka, Ternate, dan Ambon, memperkuat posisinya dalam perdagangan rempah-rempah. Portugis juga menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, mengimpor rempah-rempah dan ekspor barang-barang Eropa. Namun, kedatangan Portugis juga menimbulkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal dan komunitas maritim di Nusantara. Mereka menolak hegemoni Portugis dan mempertahankan kedaulatan atas wilayah-wilayahnya. Perlawanan ini terkadang memunculkan konflik bersenjata antara Portugis dan kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Perang Malaka yang terjadi pada tahun 1511. Selain itu, kedatangan Portugis juga membawa dampak budaya dan agama yang signifikan. Mereka mencoba untuk menyebarkan agama Katolik di Nusantara dan memperkenalkan berbagai aspek kebudayaan Eropa ke wilayah tersebut, termasuk arsitektur, musik, dan seni. Meskipun kehadiran Portugis membawa perubahan besar dalam perdagangan dan pengaruh budaya, tetapi mereka tidak berhasil menguasai sepenuhnya Nusantara. Dengan adanya perlawanan dan kompetisi dari kekuatan-kekuatan lain seperti Belanda dan Inggris, Portugis akhirnya kehilangan dominasinya di wilayah ini pada abad ke-17. Secara keseluruhan, kedatangan Portugis ke Nusantara pada abad ke-16 adalah titik awal dari interaksi antara Eropa dan Nusantara yang berdampak besar pada sejarah Indonesia. Meskipun meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial, peristiwa ini membuka jalan bagi perkembangan berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut dan menjadi Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku. Setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Di sini, bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Namun, Portugis yang ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi sesama bangsa Eropa, yang dianggap akan mengganggu monopolinya. Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah penjajian di Saragossa pada tahun 1526, yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore. Pemimpin penjajahan Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 8 November 1521, ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tidore. Dipimpin oleh Kapten Del Cano, kedatangan dari Spanyol ini pun memiliki tujuan tersendiri. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Awal mula kedatangan Portugis ke daerah Maluku dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Setelah Portugis, datanglah bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia. Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Walaupun Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dahulu dibandingkan Portugis, akan tetapi pelayar Spanyol termasyhur Kapten Columbus tidak berhasil menemukan kepulauan-kepulauan rempah. Columbus ketika itu hanya sampai ke benua Amerika. Meski sebuah keberhasilan besar, Spanyol belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah yang ia maksud. Kemudian Spanyol kembali melanggar ekspedisi di bawah pimpinan Fernando, mengenal dengan Kapten Sebastian del Cano. Akhirnya, pada 22 April 1529, keduanya bersepakat melewat perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu membuat Spanyol harus meninggalkan Maluku. Sejak adanya perjanjian tersebut, Spanyol memutuskan kegiatannya di Filipina. Sementara Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Saat itu Spanyol dengan dibantu oleh Tidore sempat berperang melawan Portugis yang dibantu oleh Ternate. Tapi Spanyol masih belum unggul kembali memonopoli perdagangan di Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia antara tahun 1521 sampai 1692. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, bangsa Belanda memulai kolonialisasinya. Belanda mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama FOC.